Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita akan langsung paparan dari Kota Pekalongan apa yang sudah dilakukan di Kota Pekalongan dalam sektor dunia pendidikan. Mungkin biar enak saya berdiri aja ya. Ya, ini mungkin yang mendasari Kota Pekalongan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ini adalah visi dan misi pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, ya, kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan. Nah, ini kita implementasikan juga di menjadi visi Wali Kota Pekalongan, yaitu mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius. Ini ada mungkin di misi Wali Kota Pekalongan yang nomor 2, mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan di era perubahan. Memang ada beberapa poin visi dan misi kita di samping dunia kesehatan, dunia pendidikan, ini lingkungan pemukimannya yang nyaman dan sebagainya. Oke, next. Ya, kita ada 9 indikator kinerja urusan pendidikan untuk kabupaten kota sebagai standar pelayanan minimal yang harus diprioritaskan. Ini ada kelompok indikator angka partisipasi sekolah, indikator kinerja urusan kabupaten kota, ya, jumlah anak usia 5 dan 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan, anak usia dini, jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun, ini jenjang SMP yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dan kualitas hasil belajar rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional, ya, kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional. Dan ini ada PAUD, jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B, tingkat pertumbuhan pendidikan PAUD, dan rasio pengawas dan penilai PAUD. Oke, next. Ya, ini yang pertama best practice atau angka partisipasi sekolah umur 5 sampai 6 tahun. Next. Ya, ya. Iya, Kota Pekalongan ini mengawali Perwal nomor 56 tahun 2020 tentang wajib pendidikan anak usia dini 1 tahun pra sekolah dasar. Jadi ini sudah kita perwalkan, tujuan kita adalah anak ini tidak langsung masuk ke jenjang SD. Harapannya minimal 1 tahun di baik taman kanak-kanak maupun PAUD. Ya, ini tujuan kita, dan alhamdulillah setelah kita tetapkan untuk menjadi Perwal, praktis tidak ada protes maupun tidak ada gejolak di masyarakat. Rata-rata mereka semua menerima, dan kita pengen menyesuaikan. Jadi kita anak-anak di Kota Pekalongan ini biar merasakan dulu jenjang pendidikan, walaupun sangat berbeda. Di tingkat PAUD dan taman kanak-kanak ini mereka lebih banyak bermain, dan di tingkat SD mereka sudah mulai belajar, ya, formal. Nah, tetapi kita pengen mengenalkan lingkungan sekolah dulu. Kita pengen mengenalkan biar anak-anak kita biasa bersosialisasi baik dengan teman, guru, dan lingkungan. Nah, ini yang kita lakukan. Ya. Tentang SK Akademik untuk forum komunikasi PAUD dan SD, ini ada SK Kepala Dinas nomor
402/0195 tahun 2000 tentang pembentukan forum komunikasi pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Ini kita bikin forum dan rutin, setelah kita tetapkan rutin ada semacam pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang perkembangan yang ada setelah kita tetapkan perwal itu. Okay, next. Ya, ini ada peningkatan untuk bantuan perlengkapan bagi peserta didik PAUD ini sebesar 45 juta rupiah, dan biaya personel bagi peserta didik PAUD ini ada 181 sekian juta rupiah. Ada pendataan anak tidak sekolah, ya ini kita dorong juga supaya melanjutkan sekolah. Ada anggaran sekitar 84.500.000 rupiah, dan bantuan sosial tidak terencana ini sebesar 400 juta rupiah. Bantuan sosial tidak terencana ini kita alokasikan untuk masyarakat yang orang tuanya tidak sanggup membayar SPP, baik dari tingkat SD, SMP, dan bahkan yang bukan kewenangan pemerintah kota, SMA, SMK juga kita akomodir di bantuan sosial tidak terencana ini. Apalagi kemarin pada waktu pandemi dan sebagainya, tentunya banyak sekali ya orang tua yang mungkin dirumahkan, di PHK dan segala macam. Nah, ini untuk terutama yang kebanyakan untuk swasta, ya swasta. Jadi untuk tingkat SMA dan SMK pun kita biayai kalau memang betul-betul orang tua itu tidak mampu dan anak masih semangat sekolah terutama dan berprestasi. Ya, ini yang kedua adalah best practice peningkatan akreditasi jenjang PAUD. Ya, angka akreditasi jenjang PAUD ini pendampingan setiap minggu oleh pengawas dan penilai dalam pemenuhan evaluasi diri sekolah, pemenuhan poin-poin indikator. Memang di kita yang PAUD formal akreditasi ini masih yang belum terakreditasi ini ada 6 ya, dan PAUD non formal yang buahnya masih banyak di kita, ada yang belum terakreditasi sekitar 90, dan ini yang akan kita kejar terus untuk supaya ada pemerataan. Memang kita sampaikan bahwa di Kota Pekalongan ini, karena mungkin Bapak Ibu sudah dengar bahwa Pekalongan ini sekarang masih terdampak banjir dan rob. Jadi banyak daerah-daerah maupun sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekalongan ini masih terdampak banjir dan rob. Sampai ada di beberapa sekolah yang masih kalau robnya masih tinggi menggunakan daring. Terbiasa dengan kemarin pandemi ya sistem daring. Jadi tapi mudah-mudahan penanganan dari pemerintah untuk rob, banjir dan rob tahun 2023 kita bisa mengakomodir mengurangi lah banjir. Dan ini ada peningkatan kualitas pendidik PAUD. Ada beasiswa yang kita berikan untuk S1 dan D4 fasilitasi yang belum S1 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang linear sebagai tugas di Kesatuan Pendidikan Negeri dan Swasta. Jumlah penerima untuk tahun 2022 sebanyak 25 orang pendidik, masing-masing menerima mendapatkan dana 2 juta per tahun, dan ini disambut antusias, alhamdulillah. Dan ini peningkatan rasio penilai dan pengawas PAUD. Merekrut PNS yang memenuhi syarat untuk menjadi penilai melalui seleksi jabatan fungsional sebanyak 6 orang yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, best practice atau angka partisipasi sekolah umur 7 sampai 15 tahun. Nah, ini peningkatan
rasio umur ini hampir sama lah dengan yang slide sebelumnya. Ini ada penetapan satuan pendidik inklusi. Jenjang SD ada 4 sekolah yang diberi fasilitas tambahan untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi di Kota Pekalongan ini ada SD-SD yang menerima anak berkebutuhan khusus karena SLB di kita ini ada beberapa yang sudah overload untuk menerima murid yang berkebutuhan khusus. Ini ada 4 SD di Kuripan Kidul, SD Bendan, SD Woncol, dan SD Panjangwetan. Dan untuk jenjang SMP ada 1 sekolah yang diberi fasilitas tambahan untuk melayani anak berkebutuhan khusus, yaitu di SMP 10. SMP 10 banjir juga ini kemarin ya Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bikin tanggul dan sekarang sudah tidak banjir lagi. Oke, next. Iya, ini kita ada pembentukan tim percepatan IKM. Ini kemarin dikukuhkan oleh Sekda Kota Pekalongan karena kebetulan pada hari itu saya ada tugas keluar kota yang tidak bisa saya tinggalkan, dan SK Wali Kota tentang pembentukan tim percepatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Mandiri Kota Pekalongan alhamdulillah sudah dikukuhkan, dan pembentukan agen platform Merdeka Mengajar. Ini merupakan ada guru dengan status GMT, Google Master Training ya. GMT ini Google Master Training. Ini ada melalui proses pembekalan dan ditugaskan untuk mendampingi guru sekolah yang memanfaatkan PMM. Nah, ini di Kota Pekalongan rutin roadshow Bunda Literasi di satuan pendidikan. Ya, kegiatan Bunda Literasi dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi. Ini alhamdulillah Bunda Literasi sangat aktif, dan sebetulnya Bunda PAUD ya, tapi belum Bunda PAUD juga tapi belum ditampilkan ya. Ya, alhamdulillah ini rutin jadwal 2 minggu sampai 1 bulan sekali Bunda Literasi ini keliling ke sekolah-sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, baik yang sudah sekolah yang sudah deklarasikan untuk kurikulum Merdeka Belajar maupun yang belum. Ini alhamdulillah semuanya rutin dan antusias dari guru, dari murid yang dikunjungi ini sangat luar biasa ya, dan ini mudah-mudahan menumbuhkan anak-anak lagi untuk semakin rajin maupun semakin giat membaca. Nah, ini ada layanan konseling pendidikan. Layanan konseling pendidikan atau kita singkat dengan Lakondik. Ini ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Jadi inovasi pelayanan yang ditujukan kepada peserta didik dan masyarakat yang memiliki permasalahan pembelajaran, tumbuh kembang, dan isu pendidikan keluarga. Alhamdulillah ini juga bermanfaat. Jadi sudah ada ruangan khusus, sudah ada psikiater yang mendampingi dan sebagainya. Ini mungkin ada permasalahan baik itu di rumah, di sekolah, ya, orang tua dan murid ini bisa berkonsultasi. Ya, alhamdulillah ini juga sangat bermanfaat dan antusias masyarakat baik orang tua maupun anak didik ini untuk berkonsultasi tentang permasalahan apa yang mereka hadapi. Ya, kita juga selalu saya selalu menyampaikan kepada baik itu masyarakat, orang tua, kalau ada permasalahan ayo kita pecahkan bareng. Jangan justru malu, jangan justru beranggapan ini sebagai aib kalau diketahui orang lain. Tidak.
ini harus kita pecahkan bareng karena tetap efeknya nanti kalau tidak kita pecahkan adalah kepada anak didik. Nah, pengukuhan agen anti bullying di sekolah. Ini ada di beberapa sekolah sudah kita tetapkan agen anti bullying karena di sekolah itu pasti kalau saya mengalami pada waktu sekolah pasti ada 1-2 murid siswa yang menjadi bahan bulian teman-temannya, dan saya melihat ada beberapa kategori ringan nggak ada masalah, mungkin kategori sedang mungkin juga tidak terlalu berpengaruh kepada jangka panjang, tetapi yang kategori berat ini pasti akan berpengaruh, dan kita juga memerangi bullying di sekolah. Dan kita tetapkan agen anti bullying ini yang terdiri dari murid-murid. Satu sekolah itu ada 30 siswa-siswi yang menjadi agen bullying di sekolahnya masing-masing. Dan yang menarik, agen ini adalah ditunjuk oleh teman-temannya. Jadi satu sekolah semacam ada bukan pemilu ya, ya pemilihan lah, ya survei maupun siapa yang akan ditunjuk sebagai agen anti bullying. Jadi ini jadi siswa-siswi ini menurut saya sangat luar biasa. Dia ditunjuk langsung oleh teman-temannya menjadi agen bullying, dan ini sangat mengurangi bully-bully yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekalongan. Ya, ini ada pengangkatan PTK pengganti. Ya, ini yang TK ada 8 orang, SD ada 415 orang, SMP ada 156 orang. PTK pengganti sebagai pemenuhan kebutuhan PTK di sekolah negeri yang tidak dapat dipenuhi dari jalur ASN. Ini mungkin semacam bukan P3K ya, tapi ada mekanisme tersendiri kita supaya untuk memberikan bantuan tambahan penyemangat, karena walaupun ini bukan PNS tapi masih banyak sekali guru dan karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun, ya mereka belum mendapatkan apresiasi apa-apa. Nah ini dengan PTK pengganti ini, nah ini menjadikan mereka antusias, ya berterima kasih, baru kali ini ada Pak dan sebagainya, baru kali ini kita mendapat perhatian dan sebagainya. Ini harapan kita adalah yang selalu kita sampaikan, ini perjuangan kita bersama, ya kita apresiasi bersama, tapi tolong ada semangat baru, ya untuk dunia pendidikan, ada gairah baru, ada perubahan-perubahan. Ini kalau perjuangan ini sudah kita lakukan bersama dan alhamdulillah goal, tetapi tidak ada peningkatan kualitas di dunia pendidikan, ini menjadi percuma, menjadi sia-sia usaha kita bersama. Ini yang selalu kita sampaikan kepada beliau-beliau yang sudah mendapatkan PTK pengganti. Nah, peningkatan kompetensi guru, ini ada sosialisasi dari coaching klinik, ya sosialisasi ini rutin kita lakukan. Tujuannya adalah ya untuk memberikan pembekalan lebih kepada terutama guru-guru, ada pendampingan dan sebagainya, dan ini untuk lebih meningkatkan lah. Nah, ini kolaborasi dengan Pusdatin, Revo dan PGRI, sinergitas dengan Komisi C DPRD Kota Pekalongan. Ini ada Ketua Dewan DPRD Kota Pekalongan, ada Ketua Komisi C yang selalu juga kita libatkan untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Alhamdulillah mereka selalu care, peduli, dan ikut bersama-sama memecahkan permasalahan-permasalahan. Bahkan untuk kurikulum Merdeka Belajar ini mereka juga antusias untuk dijadikan
perda, tetapi kami masih ya sementara cukup formal saja dulu ya, sementara cukup formal saja dulu. Nah, ini dialog wali kota dengan kepala PSP bahwa kita mendengar keluhan dari guru-guru bagaimana dari kepala sekolah, bagaimana perkembangan setelah kita tetapkan sebagai sekolah penggerak. Ya, ada yang angkatan pertama, ada angkatan kedua. Memang ada beberapa masukan, ya terutama tentang sarana dan prasarana. Ini yang sebetulnya ini sekolah-sekolah yang kita tunjuk sebagai sekolah penggerak, standarnya tidak hanya gedungnya yang sudah representatif, standarnya bukan terhadap apa ya hanya fisik, tetapi kita menggunakan istilahnya download book just from the cover. Jadi justru ada di sekolah-sekolah yang sebetulnya kita anggap potensi, di samping guru, kepala sekolah, gurunya, murid-muridnya juga sudah sangat banyak, dan sekolah itu ternyata belum representatif dalam hal gedung dan fasilitas. Justru kita berikan semangat, kita berikan apresiasi kepada mereka, guru-guru terutama kepala sekolah yang berprestasi. Ayo pembenahan ini bareng-bareng, ayo pembenahan sambil berjalan. Kalau kita hanya menunjuk sekolah-sekolah yang gedungnya sudah representatif, ya ini tentunya belum tentu gedungnya representatif, tetapi pembelajaran maupun potensi di situ, terutama kepada murid-muridnya, ini yang tidak sebaik murid ini. Semuanya standarnya adalah tergantung kepada kualitas maupun SDM, ya maupun potensi yang kita panjang sangat luar biasa. Alhamdulillah mereka semangat ya memberikan masukan-masukan ke kita, ya mudah-mudahan atas komunikasi dan masukan-masukan ini kita bisa terus memajukan. Dan ini ada Expo Pendidikan, kegiatan Expo Pendidikan tahun 2022 diikuti oleh sekolah penggerak sejak PAUD, SD, SMP, SMK, PKBM, ya ini ada Mahat Islam dan PGRI. Alhamdulillah ini dihadiri juga dengan Pak Dirjen dan Bu Emma yang hadir juga. Ya alhamdulillah ini kemarin berjalan lancar walaupun ada kendala sedikit hujan, tidak ada masalah. Dan ini masing-masing sekolah untuk memperkenalkan hasil karya sekolah, hasil karya anak-anak, ya yang semuanya dari bahan, hampir semuanya dari bahan bekas. Ya ini alhamdulillah semuanya semangat. Ya ini ada Ketua Komisi C yang tadi sudah saya sampaikan untuk merekomendasi perwali program sekolah penggerak diterbitkan. Alhamdulillah ini semua berjalan lancar dan ini bukan kerja saya pribadi, ya tetapi kerja kita semuanya. Ada dorongan dari Komisi C, ada terutama teman-teman yang di Dinas Pendidikan sangat luar biasa, dan akhirnya Kota Pekalongan bisa menerbitkan perwal tentang Merdeka Belajar. Nah ini penyerahan perwal secara simbolis kemarin ya kepada Pak Dirjen, kepada Kepala BPMPP, dan Kepala BPGP Jateng. Ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan ini lebih memberikan semangat kepada Kota Pekalongan dalam bidang pendidikan. Dan ini pemberian penghargaan, ini penghargaan diberikan kepada Satuan Pendidikan Pelaksana PSP dan IKM terbaik, kepada sekolah dan guru pelaksana pembelajaran berdiferensiasi terbaik. Nah ini juga kita berikan motivasi, semangat. Ya kalau sudah kita berikan penghargaan, pasti yang sudah menerima penghargaan berusaha keras untuk mempertahankan. Bagaimana tahun depan sekolah itu mendapat lagi, dan yang belum pasti juga akan termotivasi untuk
ya tahun depan saya harus dapat. Nah ini alhamdulillah ya, menurut informasi dari beliau-beliaunya baru pada tahun 2022 ini mereka mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Pekalongan lewat Dinas Pendidikan. Ya, untuk mewujud, ya sudah ya, ya ternyata ini sudah, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa Pak Wali Kota Pekalongan. Bapak Ibu, beliau sudah menyampaikan secara ringkas beberapa aksi nyata yang menjadi best practice, dan tadi diakhiri dengan beliau menampilkan capture perwal nomor 58 tahun 2022, yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah agar segera secara legal formal menerbitkan regulasi seperti itu. Dan Bapak Ibu yang beliau paparkan dari awal sampai akhir, saya adalah salah satu saksi ya Bapak Ibu ya, karena oleh BPPMP saya yang ditugasi sebagai wali wilayah di Kota Pekalongan dan menyaksikan semua yang dilakukan oleh Kota Pekalongan ya. Jadi itu bukan sekedar gambar, tetapi itu yang benar-benar terjadi di Kota Pekalongan. Jadi sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, khususnya untuk peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan di sana. Oke, Bapak Ibu pasti penasaran ini, mau banyak ada yang ditanyakan. Namun sebelum saya jawab, Bu Febri yang ada di sebelah saya, aku modulen akan menyampaikan terlebih dahulu poin-poin tadi Bu Febri yang tadi disampaikan. Terima kasih Pak Pujiyoto. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita simak bersama paparan dari Bapak yang hebat ini dari Kota Pekalongan, masih muda. Kalau kita itu masih 63 ya, tapi sungguh sangat luar biasa. Tepuk tangannya untuk beliau. Dari apa yang sudah beliau sampaikan bisa tergambar bahwa wajah Kota Pekalongan, kita angan-angan aja, ini merupakan buah dari hasil kekompakan, kolaborasi dan sinergitas yang sangat hebat dari jajaran yang ada di Kota Pekalongan. Jadi bisa terlihat dari kepemimpinan beliau sudah memberikan gambaran wajah yang sangat bagus di dunia pendidikan khususnya di Kota Pekalongan, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan ada beberapa hal yang saya catat tadi Pak Jadi terkait dengan apa yang sudah beliau sampaikan. Yang pertama terkait dengan perwal untuk PAUD. Ternyata Kota Pekalongan sudah menerbitkan perwal untuk PAUD 1 tahun sebelum anak-anak itu masuk usia SD, dan tentunya didukung dengan anggaran yang sangat mendukung perwal tersebut. Tepuk tangannya lagi dong. Ya, kemudian yang kedua juga ada SKK Didik terkait dengan forum komunikasi agar perwal tersebut bisa terus dikontrol. Kemudian juga ada peningkatan untuk akreditasi juga jenjang PAUD, dan ini sampai sekarang
juga Pak masih terus dikejar agar seimbang antara formal dan non formal. Kemudian juga untuk peningkatan APS untuk usia 7 sampai dengan 15 tahun tidak ketinggalan pula. Kemudian juga terkait dengan peningkatan literasi numerasi. Dan ini terkait dengan adanya peningkatan percepatan IKN, dan juga tidak kalah penting yang selama ini mungkin Bapak Ibu kita lihat terutama yang dari Dinas Pendidikan adanya rapor yang merah, hijau, kuning, coklat, biru. Nah di Kota Pekalongan itu ada pembentukan agen untuk platform Merdeka Mengajar, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua karena kalau kita lihat raportnya itu terkadang menjadi saya sebagai wali itu juga belum ikut apa ya, ikut deg-degan untuk Kabupaten Banjarnegara ini, dan ini bisa kita contoh di Kota Pekalongan ada agen untuk pembentukan PMM, dan ini soalnya tidak hanya dilihat kita tapi juga sampai Jakarta dan tiap minggu itu dievaluasi. Kemudian juga ada layanan untuk konseling pendidikan, lakodik, ada psikolognya ya. Kemudian juga ada pengukuhan anti bullying di tiap satuan, belum semua, tapi sudah ada di beberapa satuan pendidikan. Dan juga ada peningkatan kompetensi guru, dan setiap tahun juga ada expo pendidikan, dan ini yang bisa menjadi gambaran atau wajah dari Kota Pekalongan terkait dengan kemajuan pendidikan yang ada di Kota Pekalongan. Dan juga yang tidak kalah penting dukungan legal formal maupun perwal terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, karena Kota Pekalongan sudah melaksanakan program sekolah penggerak dan juga terkait implementasi untuk kurikulum Merdeka. Dan yang tidak kalah penting ada penghargaan untuk pelaksana program sekolah penggerak terbaik dan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Begitu ya Bapak tadi sepertinya. Ada satu poin lagi tadi yang saya catat itu, apa yang sudah dicapai oleh Kota Pekalongan itu merupakan perjuangan bersama, harus diapresiasi bersama. Ada semangat baru, ada perubahan yang harus dilakukan. Dan juga satu tadi yang sudah saya sampaikan, ada kolaborasi dan sinergi yang sangat dimaksimalkan, dan ini bisa terlihat dari apa yang sudah diraih oleh Kota Pekalongan. Demikian Bapak Muji yang bisa saya sampaikan terkait poin-poin yang tadi saya simak, dan untuk selanjutnya ada tanya jawab nih Pak Muji. Baik Bapak Ibu, saatnya sekarang Bapak Ibu untuk bisa mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Nah, ini di mohon izin saya tak berdiri Pak Nin. Nah, sudah ada satu, ya silakan. Terus sebelah sini. Oh belum ada. Oh ya. Oke, kedua. Ya. Sementara dua dulu. Tolong ya bisa menuju ke mic. Mohon nanti disampaikan dari mana dan dari mana.